Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang landasan kebijakan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Di sini kita semua akan mengetahui apa sih sebenarnya landasan kebijakan penyelenggaraan PAUD di Indonesia itu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Diajeng Putri Alintang Hadiansyah, NIM 210210205093, dan rekan saya Cahya Herawati dengan NIM 210210205090. Landasan kebijakan penyelenggaraan PAUD di Indonesia terdiri dari landasan yuridis, landasan filosofis dan religi, ada tujuan PAUD, ada juga fungsi PAUD, ada juga komitmen dan kebijakan yang dimana meliputi komitmen internasional dan kebijakan nasional. Yang pertama adalah landasan yuridis yang mana dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat 2 yang dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 di mana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa anak sejak lahir hingga usia 6 tahun itu sudah harus diupayakan untuk dibina dan diberikan rangsangan untuk tumbuh kembangnya agar si anak tersebut siap untuk memasuki proses pendidikan yang lebih lanjut. Dan yang kedua adalah landasan filosofis dan religi, yang dimana menurut Babang Robandi 2005, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Menurut Yulsani Sugiono, adalah ontologis anak yang meliputi aspek biologis, psikologi, sosiologis, antropologis. Terus menurut sudut pandang epistemologis, pembelajaran pada anak usia dini itu harus dilakukan dengan cara belajar dan bermain. Dan yang keempat, secara aksiologis itu kurikulum pendidikan anak usia dini itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di bangsa Indonesia sendiri itu menganut filsafat Pancasila yang mana pembentukan manusia itu harus dijadikan orientasi tujuan pendidikan, yang mana sehubungan dengan hal ini kurikulum sendiri itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang pengembangannya harus memperhatikan filosofis bangsa dalam proses pendidikan, yaitu Pancasialis. Landasan religi menurut Babang Robandi 2005 adalah asumsi yang bersumber pada religi yang menjadi titik dalam praktik pendidikan. Sedangkan menurut Yulsani Sugiono 2011 adalah PAUD harus didasarkan pada landasan religi yang dipegang oleh lingkungan sekitar anak. Jadi untuk landasan religi sendiri itu mungkin sedikit menekankan pemahaman tentang agama masing-masing, lalu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga akan menjadi kebiasaan. Dasar sosial pun juga harus berkaitan dengan landasan religi tersebut, karena dasar sosial ini itu ikut membiasakan seorang anak itu untuk bertingkah laku sesuai dengan etika yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Herawati dengan NIM 210210205090.
Tujuan PAUD. Tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan potensi anak sejak dini demi kelangsungan hidup, dan agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini juga menitikberatkan pada dasar pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. Dengan demikian, diselenggarakannya PAUD bisa mengakomodasi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam suasana yang menyenangkan, dan juga menimbulkan sebuah minat dari diri anak tersebut. Secara khusus, tujuan pendidikan anak usia dini meliputi satu, agar anak mampu percaya kepada Tuhan, mampu beribadah, dan juga menyayangi sesama. Yang kedua, agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya. Yang ketiga, agar anak mampu menggunakan bahasa sehingga dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, agar anak mampu berpikir logis dan dapat memecahkan sebuah masalah. Yang kelima, agar anak mampu mengenal lingkungan sekitar. Yang terakhir, agar anak mampu memiliki kepekaan terhadap nada, irama, sehingga mereka bisa menghargai sebuah. Fungsi PAUD 1. Fungsi adaptasi. Fungsi ini sangat berperan dalam membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Dengan anak berada dalam naungan PAUD, maka anak tersebut belajar untuk bisa mengenali dirinya sendiri dengan lebih terstruktur. 2. Fungsi sosialisasi. Fungsi ini berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada. Mereka akan dapat bersosialisasi dengan temannya, sehingga bisa mengenal satu sama lain. Fungsi pengembangan. Fungsi ini berperan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seorang anak, yang mana setiap unsur potensi bisa berkembang ke arah pengembangan yang lebih optimal, sehingga potensi tersebut bermanfaat untuk diri mereka dan juga lingkungan sekitar. 4. Fungsi bermain. Fungsi ini berperan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk bermain, karena pada hakikatnya bermain itu adalah hak anak sepanjang hidupnya. Melalui kegiatan bermain itu akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri, meningkatkan cara berpikirnya, dan juga membangun kreativitasnya. Komitmen dan kebijakan PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling dasar, menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Mengingat anak usia dini yaitu anak yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperoleh semua anak, karena pendidikan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Komitmen internasional. Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak dicanangkannya Education for All atau pendidikan untuk semua di Chomtien, Thailand tahun 1999, yang mana mereka menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang dari lahir sampai menjelang ajal. Mengapa demikian? Karena dengan pendidikan manusia bisa melakukan sesuatu atau berkehendak sesuai dengan keinginan mereka. Convention on the Right of the Child menegaskan bahwa perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam layanan pendidikan dasar dan keaksaraan yang dicanangkan wajib belajar 9 tahun. The Salamanca Statement di Spanyol tahun 1994, di mana pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Deklarasi Dakar di Senegal tahun 2000. Suatu penegasan dari Chomtien yang mana menekankan perlunya memperluas dan memperbaiki perawatan dan pendidikan anak usia dini yang rawan dan kurang beruntung. World Feed for Children dicanangkan dalam pertemuan di New York tahun 2002, yang mana telah menyepakati untuk menciptakan dunia yang aman dan sehat bagi anak. Kebijakan nasional. Berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara, seperti
dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang mana sesungguhnya pendidikan anak usia dini secara garis besar akan membantu sumber daya manusia dan akan membuat negara lebih maju dan memang itu harus dilakukan sejak dini. Dalam amandemen UUD tahun 1945 pada pasal 28 ayat 2, terdapat kutipan yang berbunyi bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan, yang mana bahwasanya anak tidak ada batasan bagi anak untuk dapat mengembangkan kemampuan, sehingga dengan bekal yang dimilikinya maka akan membangun potensi dirinya sendiri di kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, yang mana dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus mereka kembangkan dan mereka gali. Oleh karena itu, setiap anak berkesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yang mana dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat ditujukan untuk anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang mana mereka harus mengoptimalkan dalam pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak. Terima kasih.